Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu dosen Ibu Sarah SHMH dan para hadirin rekan-rekan sekalian. Di sini sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roynal Septrajaya dengan NIM 502243275. Saya Indira Ahmadani dengan NIM 502024131. Saya Atta Arbana NIM 502240056. Di sini pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang memiliki dampak besar, tidak hanya dalam bidang hukum, tapi juga dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, yaitu penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Mengapa topik ini penting? Karena dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, sengketa antar negara menjadi hal yang tak terhindarkan. Sengketa bisa muncul dari berbagai hal, mulai dari perbatasan wilayah, eksploitasi sumber daya alam, perdagangan internasional, hingga pelanggaran hak asasi manusia lintas negara. Dan ketika konflik itu muncul, penyelesaian tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia membutuhkan kerangka hukum yang adil, sistematis, dan dapat diterima oleh semua pihak. Hukum internasional hadir sebagai payung besar yang mengatur berbagai negara-negara berinteraksi, sekaligus menyediakan mekanisme damai untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul. Dalam presentasi ini, kita akan membahas apa saja jenis-jenis sengketa internasional, prinsip-prinsip utama dalam penyelesaiannya, instrumen dan lembaga hukum internasional yang berperan, seperti ICJ, PCA, dan lain-lain, serta studi kasus dari beberapa sengketa internasional besar yang pernah terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Saya berharap melalui pemaparan ini kita bisa lebih memahami bagaimana hukum internasional bukan hanya kumpulan aturan, tapi juga cerminan dari upaya kolektif umat manusia untuk hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan yang ada. Maka tanpa perpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Indi. Pengertian sengketa internasional. Sengketa internasional adalah perselisihan antara dua negara atau lebih menyangkut perbedaan pendapat, klaim atau pelanggaran terhadap hukum internasional. Dapat berupa sengketa politik, teritorial, ekonomi, maupun militer. Prinsip penyelesaian sengketa. Berdasarkan Piagam PBB Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 33 Ayat 1 diselesaikan secara damai, tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional, menghormati kedaulatan negara. Cara penyelesaian damai: 1. Negosiasi, 2. Mediasi, 3. Konsiliasi, 4. Arbitrase, 5. Penyelesaian melalui pengadilan internasional, 6. Penyelesaian melalui organisasi internasional, contoh PBB. Dan ada juga cara penyelesaian melalui pengadilan internasional. Yang pertama ada International Court of Justice, yang kedua menyelesaikan sengketa hukum antar negara, dan yang ketiga memberikan pendapat hukum, yang keempat International Criminal Court, yang kelima mengadili individu pelaku kejahatan internasional. Dan di sini ada kesimpulan. Yang pertama ialah penyelesaian sengketa internasional harus dilakukan secara damai. Yang kedua, terdapat berbagai mekanisme, diplomasi, arbitrase, maupun peradilan. Yang ketiga, tujuan utama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Alhamdulillah, tibalah kita di akhir presentasi kelompok kami mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Setelah memaparkan materi ini, dapat kita tarik beberapa poin penting sebagai kesimpulan. Pertama, dalam hubungan internasional, sengketa antar negara adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, baik karena perbedaan kepentingan politik, ekonomi, wilayah, maupun hukum. Namun, hukum internasional menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh baik secara damai maupun melalui cara-cara lain yang diatur dalam Piagam PBB. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui jalur diplomatik seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta jalur yuridis melalui arbitrase dan Mahkamah Internasional ICJ. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun yang terpenting adalah adanya itikat baik dari negara-negara yang bersengketa untuk mencari solusi tanpa menimbulkan konflik yang lebih luas. Dan yang ketiga,
ada peran hukum internasional sangat penting sebagai instrumen untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa, potensi terjadinya perang atau kekerasan antar negara akan semakin besar. Dengan demikian, hukum internasional bukan hanya sebatas aturan, tapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan yang adil, harmonis, dan stabil antar negara. Kami berharap melalui pembahasan ini, teman-teman semua dapat memahami bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum internasional bukan hanya isu global yang jauh dari kehidupan kita, tetapi juga memiliki relevansi nyata bagi terciptanya dunia yang lebih damai, aman, dan berkeadilan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sarah, SHMH, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, serta kepada teman-teman semua atas perhatian dan kerjasamanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.